Halo semuanya, selamat datang kembali di Kampung Jepang. Yeay, dimana kamu bisa belajar bahasa Jepang bersama saya. Ya, nggak pinter-pinter amat sih bahasa Jepangnya. Oke, terima kasih udah balik lagi di channel ini ya. Di video kemarin katanya audionya jelek banget ya, katanya nggak kedengaran. Jadi kali ini saya menggunakan mic ya, biar kedengeran. Mudah-mudahan audionya bisa masalah audionya bisa terpecahkan ya. Oke, tanpa buang waktu lagi kita akan belajar di NHK World Japan lagi. World Japan, website kesayangan kita. Oke, kita ulang dulu ya pelajaran yang sebelumnya, yaitu kita ulang ke pelajaran pertama sebentar. Kita ulang kembali, kita ingat-ingat kembali di sini. Jadi di pelajaran pertama yang dulu itu kita belajar kata kuncinya adalah watashi wa Anna desu. Watashi wa Anna desu. Saya adalah Anna. Jadi di sini kalau misalnya dalam bahasa Jepang untuk ekspresikan atau untuk bilang nama saya adalah bla bla bla. Jadi kita tinggal mengganti yang di sini Anna itu dengan nama kalian. Jadi watashi wa, kalau misalnya nama saya Rei, jadinya watashi wa Rei desu. Kalau misalnya nama Anda Bobby, watashi wa Bobby desu. Nama saya Bobby. Oke, di sini juga kita di pelajaran yang pertama ini kita belajar cara menggunakan hajimemashite yang artinya adalah salam kenal. Kalau di sini tidak ditranslate, tapi ya kurang lebih artinya adalah salam kenal. Hajimemashite. Hajimemashite, yang belum bisa hiragana tinggal lihat di sini ya, hajimemashite. Oke. Dan di sini juga kita belajar mengenai yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu yang artinya mohon kerjasamanya atau mohon bantuannya. Oke, dan jawabannya bisa sama dengan yoroshiku onegai shimasu atau dengan kochira koso. Kochira koso, yang artinya juga sama mohon bantuannya juga ya. Kalau kochira koso lebih ke saya juga mohon bantuannya ya, seperti itulah artinya. Oke, tanpa buang waktu lagi kita belajar ke pelajaran kedua. Oke. Nah, tadi ya. Sorry. Nah, untuk pelajaran kedua ini kata kuncinya adalah kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ini apa? Atau apa ini? Kore wa nan desu ka? Nah, kore ini adalah ini, wa itu adalah partikel, dan nan desu ka adalah apa. Jadi, apa ini? Atau ini apa? Oke, ini saya belum bisa menyalakan audionya ya, karena saya masih ada masalah, ada problem di audionya. Jadi untuk kali ini saya mengandalkan kemampuan saya dalam berbahasa Jepang. Cile. Oke. Kita lanjut ke naskah. Nah, untuk naskahnya ini kembali ada dua tokoh di sini. Ada Anna dan Sakura. Di sini dulu dijelaskan bahwa Anna adalah mahasiswa dari Thailand dan Sakura itu adalah tutornya. Itu orang Jepang ya. Oke, kita mulai. Sakura-san. Hai, dozo. Saya ulang ya. Sakura-san. Hai, dozo. Sakura-san. Hai, dozo. Nah, ini kalau misalnya diartikan, ini adalah bisa artinya
di sini kalau di sini di translate-nya Sakura, ini untuk Anda. Kalau ini masalah selera ya. Kalau saya untuk mentranslate untuk menerjemah kalimat ini, Sakura-sang, Nyonya atau Nona Sakura, silahkan. Hai dozo. Hai dozo itu artinya silahkan. Hai dozo ketika Anda ingin menawarkan sesuatu kepada seseorang, jadi menggunakan hai dozo. Hai dozo, menawarkan kursi misalnya di kereta. Hai dozo. Bisa digunakan kata hai dozo ini. Oh, di sini ada yang perlu saya jelaskan di sini. Jadi di Jepang itu ketika kita memanggil seseorang, nama seseorang itu mereka menggunakan kata sang ya. Contoh misalnya kalau misalnya nama Anda Bobby, jadi kalau saya memanggil Anda jadinya Bobby sang. Jadi itu bisa artinya sang ini pemakainya general. Bisa digunakan untuk orang di atas kita, bisa digunakan untuk teman sebaya, atau bisa juga digunakan untuk teman, maksudnya untuk orang yang umurnya di bawah kita. Nah, jadi general, kalau misalnya menggunakan sang, pasti nggak akan salah deh. Nah, jadi yang dan kalau misalnya diartikan ke bahasa Indonesia itu dia bisa artinya nyonya, bisa artinya ibu, bisa artinya bapak, tuan, atau ya seperti itulah. Ya, tapi selain sang juga di sini kalau dalam bahasa Jepang dia itu ada kung dan chang. Kalau kung itu biasanya untuk teman sebaya yang sudah akrab atau untuk orang yang di bawah orang yang umurnya di bawah kita. Sorry. Dan untuk height sendiri ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya iya, tapi kalau dalam konteks percakapan di sini itu artinya dia tuh harus menyatu dengan dozonya ini. Kan kalau dozonya ini dia artinya itu silahkan. Dozonya saja ya. Dozo. Hai dozo. Saya ulang ya. Sakura-sang hai dozo. Atau Nona Sakura atau Tutor Sakura silahkan. Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Apa ini? Ini apa? Apakah ini? Oke, bisa seperti itu. Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Jadi, kore. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kore itu artinya adalah ini dan wa itu adalah partikel dalam bahasa Jepang yang harus digunakan dan nan desu ka itu adalah apa. Sebenarnya untuk kalimat ini dia itu saya jelaskan dengan kore dulu ya. Kore itu artinya adalah ini. Kore ini. Dan untuk kata itu dalam bahasa Jepang itu dia ada dua. Dalam bahasa Jepang itu ada dua. Dia ada sore dan are. Nah, apa yang membedakan antara sore dan are? Nah, kalau sore itu digunakan ketika benda yang kita maksud itu dekat dengan lawan bicara kita. Nah, misalnya kalau misalnya di lawan bicara kita misalnya ada contohnya inilah gelas ya. Kop ya, gelas ya. Kopu. Dalam bahasa Jepang kopu. Bilang aja kopu ya. Misalnya kopunya ini dekat dengan Bobby. Misalnya si Bobby lawan bicara saya. Jadi saya bilangnya sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Apa itu?
Apa itu? Ketika benda yang kita maksud itu jauh dari lawan bicara kita dan dari kita juga, jadi dari saya dan lawan bicara saya, maka itu kita bilangnya are. Jadi are wa nan desu ka? Apa itu? Apa itu? Are wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Jadi itu ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau kore itu adalah ini, dan kalau itu dalam bahasa Jepang itu ada dua, sore dan are. Sore itu ketika benda yang kita maksud itu dekat dengan lawan bicara kita. Tapi kalau misalnya ketika benda yang kita maksud itu jauh dari lawan bicara kita, itu disebutnya are. Oke, lanjut. Dengan ini ya, nan desu ka? Nan desu ka apa? Apa? Sebenarnya apa namanya? Ini kan karena ada deska-nya ini, dia sebenarnya jadinya nan dia ini. Nan desu ka. Sebenarnya untuk apa sendiri dalam bahasa Jepang itu ada disebutnya nani. Jadi karena ada deska ini, dia i-nya hilang jadinya nan desu ka. Begitu. Oke. Jadi sebenarnya wa ini kalau hilang juga masih bisa nyambung ke orang Jepang masih ngerti. Kore wa, jadi kore nan desu ka, bisa nan desu ka kore, atau dibalik juga gitu masih bisa ngerti. Terus kalau misalnya deskanya nggak ada, terus kita ganti apanya itu dengan nani, karena apa itu dalam bahasa Jepang itu adalah nani, kata apa sendiri itu. Jadi kore nani kore itu masih bisa nyambung. Kore nani, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah sore wa tai no omiyage desu. Sore wa tai no omiyage desu. Sore wa tai no omiyage desu. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa sore itu adalah itu, berarti bendanya itu dekat dengan sakura. Sore wa tai no omiyage desu. Itu omiyage, tai itu adalah kata Thailand dalam bahasa Jepang, dan omiyage itu adalah souvenir atau oleh-oleh dalam bahasa Jepang. Jadi itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Oke. Di sini saya jelaskan tai no omiyage desu. Nah, kita saya jelaskan dalam konteks percakapan ini aja ya. Jadi di dalam bahasa Jepang, nah kata keterangannya terlebih dahulu baru benda yang dimaksud. Maksudnya misalnya oleh-oleh dari Indonesia. Oleh-oleh dari Indonesia. Oleh-oleh dari Indonesia berarti Indonesia no omiyage desu. Jadi kata yang menjelaskannya dulu baru bendanya yang kita maksud. Jadi terus misalnya souvenir dari Amerika berarti Americano omiyage desu. Americano omiyage desu. Oleh-oleh dari Amerika. Oleh-oleh dari Amerika. Apalagi misalnya oleh-oleh dari India. Nah, kalau India sendiri dalam bahasa Jepang itu disebutnya Indo. Jadi Indo no omiyage desu. Omiyage desu. Ini datanya itu, negara-negara dalam bahasa Jepang itu dia itu rata-rata semua ditulis dalam katakana, tapi ada sebagian negara-negara yang ditulis dalam kanji. Ya, contohnya untuk Cina mereka sebutnya Chugoku. Untuk Cina Chugoku. Untuk Korea mereka sebutnya Kangkoku. Nah, terus apa lagi ya?
Untuk Amerika sama. Nah, untuk Inggris sendiri mereka punya mereka tulisnya dalam katakana igirisu. Jadi kalau misalnya oleh-oleh dari Inggris sebutnya igirisu no omiyage desu. Nah, kata no ini perlu ya untuk menyambungkan antara kata yang menerangkan dan yang diterangkan. Ya, jadi kata yang menerangkan, no, kata yang diterangkan. Oke. Lanjut. Mudah-mudahan kalian ngerti ya apa yang saya maksud. Selanjutnya, arigatou gozaimasu. Nah, arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Nah, ini pemakaiannya universal ya dan general. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Nah, jadi ini bisa dipakai untuk general, untuk di atas umur orang yang di atas kita, atau orang yang sebaya dengan kita, atau orang yang umurnya di bawah kita. Kalau misalnya teman sebaya atau teman yang sudah akrab, teman yang di bawah kita, itu cukup dengan arigato. Arigato ne. Itu sudah cukup. Nah, jawabannya adalah do itashimashite, sama-sama, do itashimashite, atau terima kasih kembali, sama saja. Do itashimashite. Do itashimashite. Nah, kalau do itashimashite kepanjangan ya, mungkin jawabnya iye. Iye. Gitu aja cukup kok. Atau dua-duanya juga nggak apa-apa. Iye, do itashimashite. Dua-duanya nggak masalah. Oke, jadi kata kunci pada hari ini adalah kore wa nan desu ka? Ini apa? Kalau apa itu atau itu apa? Sore wa atau are wa nan desu ka? Itu tergantung dari bendanya ada di mana ya. Dekat dengan lawan bicara kita atau jauh dari lawan bicara kita. Oke, petunjuk tata bahasa. Kalau dalam bahasa Jepangnya disebut bunpo. Kan? A, no, B. Jadi kata A-nya itu adalah kata yang menerangkan dan B-nya itu adalah kata yang diterangkan. Oke, saya baca ya. No adalah partikel yang menghubungkan dua kata benda. Dalam bahasa Jepang, Anda letakkan kata yang menerangkan sebelum kata benda. Oke. Jadi contoh dalam kalimat ini, Tokyo no omiyage, oleh-oleh dari Tokyo. Berarti kalau misalnya oleh-oleh dari Jakarta, berarti Jakarta no omiyage desu. Oleh-oleh dari Bandung, Bandung no omiyage desu. Gitu. Oke. Nah, Sensei oshiete, Sensei jelasin dong, terangin dong. Sensei oshiete. Oke. Apa ini? Kita baca ya. Kalimat-kalimat untuk mengajukan pertanyaan. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan kata. Kita hanya perlu menambahkan partikel ka. Ini ya, ka. Perlu kalian ingat. Ka pada akhir kalimat. Lalu mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Oh, betul sekali. Jadi, misalnya kayak tadi ya, ini adalah oleh-oleh. Berarti, kalau dalam bahasa Jepangnya, ini itu adalah kore, oleh-oleh itu adalah omiyage. Jadi, kore wa omiyage desu. Kore wa omiyage desu. Jadi, untuk menanyakan apakah ini oleh-oleh? Nah, apakah ini oleh-oleh? Berarti kita tinggal menambahkan ka di kalimat ini, di akhir kalimat ini. Jadi, dan meningkatkan intonasinya itu. Intonasinya ditanjakan di akhir kalimat. Jadi, kore wa omiyage desu ka? Omiyage desu ka? Kore wa omiyage desu ka? Oke. Mudah-mudahan ngerti ya. Selanjutnya adalah kata tiruan bunyi. Oke, berjalan. Oke, bahasa Jepang adalah, nah ini kata tiruan bunyi untuk berjalan. Di pelajaran sebelumnya adalah bunyi pong kan, pong. Pong itu adalah bunyi suara kendang. Jadi biasanya kalau dalam kalimat atau dalam percakapan itu ketika kita mau, kalau saya karena orang Sunda ya, menoel orang, tau nggak menoel gitu, mereka sebutnya pong-pong gitu. Suaranya itu berasal dari kendang. Nah, untuk berjalan itu kita coba baca lebih lanjut ya di sini.
Untuk berjalan. Oh, di sini nih ya, untuk berjalan. Nah, kalau berjalan itu berjalan biasa atau begini ya, seperti ini, kita sebutnya suta-suta. Suta-suta. Suta-suta arukimasu. Aruku itu dalam bahasa Jepang yang artinya berjalan. Berjalan itu bahasa Jepangnya arukimasu. Aruku. Kata dasarnya aruku. Jadi, suta-suta arukimasu. Nah, kalau jalannya lambat begini kayak kura-kura, mereka sebutnya noro-noro, bunyinya noro-noro. Noro-noro arukimasu. Ini kalau kura-kura itu dalam bahasa Jepangnya disebutnya kame. Kame wa noro-noro arukimasu. Kayak oke. Oke, saya kira cukup untuk materi pelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau misalnya masih ada yang nggak ngerti, tinggalkan pertanyaan di komen di bawah ini. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Oke, thank you so much. Arigatou gozaimasu. Mata aimashou.